Dan yang luar biasanya, saya juga bisa mengajak orang-orang lain untuk sukses dan menikmati apa yang saya dapatkan dari bisnis ini. Ini menariknya di bisnis ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi tentu saja bahwa tidak semua orang bisa percaya dengan bisnis ini, karena bisnis ini memang tidak populer dan tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Salam sejahtera untuk Anda semuanya, selamat sore. Apa kabar Anda di rumah? Bapak dan Ibu sekalian, kita sangat berbahagia sekali meskipun di dalam kondisi yang kurang begitu memungkinkan kita untuk bertemu, ternyata ada sebuah solusi kita bisa bertemu dalam sebuah pertemuan yang berbasis di online. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Agus Lasono. Saya pertama kali membawa TIANS ke Indonesia di tahun 2000. Pada saat itu saya diajak pergi ke China dan saya mengikuti sebuah seminar dan juga ke Rusia pada saat itu. Dan baru mulai tahun 2001 TIANS berada di Indonesia bergerak. Saya memulai dan saya menyebarkan bisnis ini ke beberapa orang. Tentu saja bahwa bisnis yang seperti ini tidak populer untuk orang-orang yang sekarang sudah bekerja. Tetapi saya punya keyakinan bahwa bisnis yang seperti ini nantinya akan bisa membantu dan menyelesaikan masalah-masalah keuangan apabila Anda yakin bahwa bisnis ini nantinya bisa memberikan masa depan yang gemilang untuk Anda semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya punya latar belakang sebagai seorang pengusaha yang di mana saya juga mengalami berkali-kali krisis di Indonesia maupun di dunia, dan beruntung sekali saya mempunyai satu basic di bisnis online seperti ini, di bisnis network marketing seperti ini, sehingga saya terselamatkan dari krisis. Ya, ada 3 kali krisis ya, kalau tidak salah tahun 98, tahun 2003, tahun 2018, saya lupa. Tapi ada 3 krisis yang memang betul-betul bisa menyelamatkan bukan hanya saya, tapi teman-teman saya juga. Bahkan juga menyelamatkan beberapa banyak orang yang mereka tidak punya keyakinan pada saat mereka sudah pensiun atau sudah retired daripada pekerjaan mereka. Apakah sebagai pegawai negeri, apakah sebagai swasta, mereka terselamatkan dari bisnis ini. Ya, bahkan ada banyak di antara mereka yang memulai bisnis ini sejak mereka masih sekolah, bahkan masih SMA, ya. Dan ada di antara mereka yang memulai pada saat mereka kuliah, ya. Tentu saja kalau mereka kuliah pasti mereka punya satu keinginan yang luar biasa ya, Bapak dan Ibu sekalian, tentang apa yang dinamakan dengan apa sih yang dicari pada saat orang pada saat orang selesai kuliahnya, ya. Tentu saja semua orang pasti ingin mencari sebuah pekerjaan, tetapi ada sebuah hal yang perlu Anda ketahui, bahwa pekerjaan di Indonesia saat sekarang ini kondisinya sangat sulit sekali Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Anda. Apalagi di dalam masalah COVID-19 ini atau COVID-19 ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, begitu banyak perusahaan yang sudah mem-PHK-kan karyawannya. Bahkan saya dengar ada jutaan, dari puluhan ribu perusahaan yang sudah mem-PHK-kan karyawan. Anda bisa bayangkan, begitu luar biasa gejolak perekonomian di Indonesia ini. Tapi beruntung sekali Bapak dan Ibu sekalian bahwa saya sudah berada di dalam bisnis ini lebih daripada 20 tahun. Dan saya sudah menawarkan kepada banyak orang bisnis ini lebih daripada 20 tahun yang lalu. Dan banyak di antara mereka terselamatkan. Nah, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya dapatkan di dalam bisnis ini adalah luar biasa. Bukan hanya sekedar materi saja, tapi saya juga mendapatkan hal-hal yang banyak sekali dicari orang adalah kebebasan finansial. Saya juga bisa bepergian ke luar negeri bersama dengan keluarga. Ya, saya sudah pergi lebih dari 50 bahkan mungkin 100 negara lebih yang saya kunjungi, saya sudah lupa. Hampir seluruh Eropa saya sudah datangi, seluruh Afrika hampir 60% sudah saya datangi, dan hampir Asia sudah. Yang masih belum itu bangsa Amerika Latin. Ya. Dan yang luar biasanya, saya juga bisa
mengajak orang-orang lain untuk sukses dan menikmati apa yang saya dapatkan dari bisnis ini. Ini menariknya di bisnis ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi tentu saja bahwa tidak semua orang bisa percaya dengan bisnis ini karena bisnis ini memang tidak populer dan tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Nah, sebelum saya akan memulai lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menanyakan tentang sesuatu hal yang menarik. Ya, ada 3 pertanyaan untuk para pengusaha. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat diri kita masing-masing. Ada beberapa pertanyaan yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk para karyawan ini adalah orang-orang yang sekarang bekerja dan ada di antara mereka-mereka yang di dalam pekerjaannya rawan tergantikan dengan mesin-mesin atau alat elektronik yang lainnya. Nah, pertanyaannya ada 3. Sudah berapa lamakah kita bekerja dan seberapa banyakkah simpanan kita untuk keperluan mendatang? Pertanyaan yang ketiga adalah apakah kita punya rencana masa depan 5-10 tahun yang akan datang dengan kondisi penghasilan kita yang seperti ini. Dan kondisi saat sekarang ini dengan elektronik dan dengan musibah yang sekarang ini. Menarik Bapak dan Ibu sekalian. Hal ini menariknya adalah begini Bapak dan Ibu sekalian. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan untuk pekerjaan di kalangan bawah itu tergantikan dengan mesin. Sudah tergantikan dengan robot atau mesin. Seperti contohnya tukang parkir, tukang penjaga tol. Mereka sudah digantikan membayar dengan melalui electronic money. Ya, ada lagi orang-orang yang sekarang berbasic di security. Ya, satpam, mereka sudah banyak digantikan atau dikurangi paling tidak pekerjaannya, porsi pekerjaannya dengan adanya CCTV. Artinya apa? Penerimaan orang-orang seperti ini sudah mulai berkurang. Lapangan pekerjaan sudah mulai berkurang, bahkan yang sudah ada pun juga rawan untuk di PHK. Nah, menariknya bukan hanya sekedar orang-orang di kalangan bawah, yang menengah juga sama. Mereka yang bekerja di bank, ya sudah mulai banyak sekarang mereka menutup lowongan pekerjaan. Karena banyak di antara mereka yang sudah di PHK juga atau diberhentikan, ya mereka sudah digantikan dengan contohnya, misalnya kalau Anda mau store, ada store tunai, Anda mau ngeprint, sudah bisa ngeprint sendiri. Bahkan untuk di airport, Anda juga sudah bisa melakukan hal yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. Anda bisa ngeprint sendiri, Anda bisa check-in sendiri, Anda bisa memberikan check-in kan bagasi sendiri nantinya, ya. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk para pengusaha. Nah, apa yang kira-kira Anda khawatirkan kalau Anda menjadi seorang pengusaha? Pertanyaannya ada 3 Bapak dan Ibu sekalian. Seberapa lamakah Anda merintis usaha Anda sehingga Anda bisa seperti sekarang ini, dan seyakin apa Anda dengan usaha Anda yang Anda rintis untuk 5-10 tahun yang akan datang? Bila Anda adalah pengusaha besar, seberapa banyakkah Anda membantu orang lain untuk sukses? Karena ada sebuah buku yang mengatakan sukses sejati adalah bukan seberapa banyak harta yang kamu punya, tapi seberapa banyak dirimu berguna bagi orang lain. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Contohnya kalau Anda sekarang punya toko, Anda punya toko di mall atau Anda menyewa di mall, ya, Anda menjual baju-baju, fashion, ya. Apa yang terjadi teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian? Mereka sudah digantikan dengan online. Mereka sudah belanja melalui online. Banyak sekali yang tergantikan, banyak sekali mall-mall yang sepi. Karena apa? Mereka sudah kalah dengan online. Sudah hampir tersedot marketnya oleh orang-orang yang jualan online. Ya, bahkan di Pasar Tanah Abang, di Mangga 2 yang dulunya terkenal, pasar-pasar tradisional seperti itu, sudah mulai sepi sekarang. Ya, mereka sudah mulai digantikan dengan orang-orang yang dropshipper, yang mereka menjual melalui marketplace, ya. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian kalau seandainya Anda tidak segera berubah dan mempersiapkan diri Anda, ya, akan terjadi hal yang menarik. Nah, sekarang pertanyaan ketiga adalah untuk para mahasiswa. Inilah yang sekarang kebanyakan orang-orang belum sadar bahwa sesungguhnya para mahasiswa itu adalah orang-orang yang sekarang rawan untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena data statistik sudah mengatakan bahwa berapa banyak sih kira-kira mahasiswa yang lulus tahun ini bisa diterima dengan lowongan pekerjaan yang ada. Jangankan diterima, yang di PHK aja banyak. Data statistik tidak mengatakan 15%, 10% bahkan.
untuk lulusan saat sekarang, belum ditambah dengan lulusan yang tahun kemarin. Nah, sekarang kalau Anda menjadi seorang mahasiswa, pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apa rencana Anda setelah Anda lulus kuliah? Dan kira-kira kalau Anda bekerja, seberapa banyak gaji yang Anda harapkan pada saat Anda mulai bekerja? Pertanyaan yang ketiga yang menarik adalah berapakah biaya yang sudah orang tua kita keluarkan sampai dengan Anda lulus? Sebetulnya pertanyaan ini panjang, Bapak Ibu sekalian. Seberapakah biaya yang sudah orang tua dikeluarkan dan sampai dengan Anda lulus, dan kapankah Anda mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Anda kalau seandainya orang tua Anda tersebut pinjam uang sama bank 300 juta untuk menyekolahkan Anda sampai selesai dan bunganya 1%, berarti Anda harus membayar bunganya saja 1%. Karena terlalu panjang, saya putus. Saya takut Anda tersinggung. Jadi saya tulis cuma satu, berapakah biaya yang sudah orang tua Anda keluarkan dan kapan Anda mengembalikan kepada orang tua Anda. Nah, ini pertanyaan menarik untuk para mahasiswa. Apalagi ada sebuah televisi yang menyiarkan tentang hal yang menarik ini. Mari kita dengarkan dulu. Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi persoalan besar di tanah air. Ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah angkatan kerja yang justru terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat bursa kerja yang digelar di berbagai daerah selalu dipadati oleh pencari kerja. Beginilah suasana antrean pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Panitia penyelenggara mencatat setidaknya ada sekitar 2.000 pelamar yang hendak mencoba peruntungan mereka. Para pencari kerja ini harus bersaing untuk memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Sulitnya mencari kerja tidak hanya dialami oleh mahasiswa atau siswa yang baru lulus, tetapi juga para profesional yang telah memiliki banyak pengalaman. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Nah, Anda lihat antrian yang begitu luar biasa panjangnya, dan ini akan terjadi setiap tahun, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau Anda mahasiswa, lah inilah kira-kira nantinya yang Anda akan dapatkan. Pertanyaan yang menarik adalah ketika Anda beruntung untuk diterima bekerja, berarti gaji Anda berapa? Setidaknya kalau kita lihat UMR di Indonesia 2 sampai dengan 5 juta rupiah, saya ambil tengah-tengahnya, berarti kalau Anda punya gaji 3 juta. Formulasi penggajian dari setiap perusahaan itu hampir sama, mau pegawai negeri atau swasta sama. 2 tahun kemudian akan naik kurang lebih sekitar 10%. Sehingga kalau kita lihat dengan gaji 3 juta, kenaikannya adalah 300.000 rupiah. Dan orang yang menerima gaji itu bisa diprediksi kok berapa sih gajinya 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang. Bisa diprediksi. Berapa? Apakah bisa 50 juta? Sulit sekali untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang yang menarik adalah Anda punya waktu 24 jam. Anda memiliki waktu 24 jam. Kalau Anda bekerja sekarang dengan gaji Anda 3 juta, Anda pakai bekerja 8 jam. 8 jam tentu saja untuk istirahat. 8 jam kemudian Anda bisa pakai untuk bekerja. Nah, sekarang ini dalam kondisi saat sekarang ini, bagi Anda yang tidak bekerja atau belum bekerja, atau mungkin yang sudah di PHK, Anda punya waktu 24 jam. Anda pakai tidur cuma 8 jam. Sisa waktu yang Anda lakukan, Anda bisa pakai untuk hal-hal yang lain. Seperti Anda bisa join di bisnis ini, Anda bisa mengajak orang-orang lain untuk mengikuti Anda, mereferensikan online ini kepada teman-teman Anda. Ini market yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa terselamatkan dengan bisnis ini. Anda bayangkan, kalau seandainya Anda bekerja saja dengan gaji 3 juta, dan Anda sebuah bisnis yang menarik, yang bisa memberikan penghasilan tambahan Anda, yang melebihi penghasilan Anda. Mari kita lihat. Bisnis apa ini? Peluang ini adalah bisa memberikan kesempatan kepada Anda untuk mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar daripada gaji Anda sekarang. Bahkan dalam 5-10 tahun yang akan datang.
gaji Anda atau penghasilan Anda bisa mencapai 5 sampai dengan 10 juta, 50 sampai dengan 100 juta eksponensial. Bahkan ada di antara orang-orang yang sudah join dan begitu mereka join, mereka serius, hanya dalam tempo 2-3 tahun saja mereka sudah mendapatkan ratusan juta. Eksponensial, artinya setiap bulannya akan naik. Bisnis apa gerangan? Tadi Pak Ruli sudah menjelaskan bisnis ini. Nah, saya akan coba untuk mengulangi sedikit mengenai bisnis ini. Bagaimana bisnis ini adalah, mari kita lihat, tadi Pak Ruli sudah menjelaskan tentang bronze, silver, gold. Ya, di mana bronze, silver, dan gold itu dibatasi penghasilannya. Seorang bronze punya penghasilan 10,4 setiap minggu, dan seorang silver 20,8, dan seorang gold 39 juta rupiah setiap minggu. Ya, dan untuk mengambil paket seperti ini, Anda membeli produk senilai kurang lebih sekitar 1,6 juta untuk bronze. Dan untuk silver kurang lebih sekitar 3,2 juta rupiah. Anda bisa membeli produknya, Anda bisa beli sendiri. Tadi Pak Ruli juga sudah menjelaskan tentang kalau Anda mereferensikan orang, ada bonus referral, ada bonus pasangan, ada. Mari kita lihat perhitungannya seperti apa. Kalau Anda seorang silver, Anda membeli produk 3 juta rupiah. Berarti Anda mempunyai produk yang nilainya 3 juta rupiah. Kalau seandainya 50% dari produknya Anda konsumsi supaya Anda sehat dan Anda mendapatkan manfaat produk, Anda bisa bercerita tentang produk tersebut, tetapi bahwa Anda pengen juga uang Anda kembali, 50%-nya Anda jual. Anda jual dengan keuntungan 15%. Sehingga kalau 1,5 juta ditambah dengan keuntungan berarti 1.750.000. Tentu saja belum kembali modalnya, tapi kalau Anda ingin kembali modal dengan cepat, mudah Bapak dan Ibu sekalian, referensikan 2 orang yang lainnya. Kata Pak Ruli tadi, Anda mendapatkan bonus sebesar 14% kalau Anda seorang silver. Nah, kalau Anda mendapatkan 2 orang, berarti Anda akan mendapatkan 14% kali 2.600, karena BV-nya menurut Pak Ruli adalah 2.600. Tetapi menariknya bisnis ini, kalau seandainya Anda mempunyai 4 orang yang bergabung di bisnis ini, Anda tidak perlu harus meletakkan di 4 jalur Anda, tapi Anda meletakkan di 2 jalur dan dua-duanya, yang kedua, yang ketiga, dan keempat Anda letakkan untuk membantu orang bernama A dan bernama B, menempatkan mereka untuk memberikan placement pada mereka. Tetapi bonus referralnya tetap milik Anda. Mari kita hitung sekarang, bonus referralnya berapa? Bonus referralnya adalah, karena Anda seorang silver, Anda mendapatkan 14% kali 2.600 dikali dengan 4 sama dengan 1.456.000. Karena ada terjadi 2 kiri dan 2 kanan, berarti ada 2 pasang. Mari kita lihat, ada 1 pasang yang di atas dan 1 pasang di bawah. Berarti Anda mendapatkan 2 pasang dikalikan dengan 2.600 sama dengan 468.000. Ini hitungannya yang mudah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita jumlahkan, Anda mendapatkan 1.924.000. Kalau Anda tambahkan dengan produk yang tadinya Anda jual 50%, ditambah dengan bonus Anda, berarti Anda sudah mendapatkan 3.649.000. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan modal 3 juta mengajak 4 orang saja, income Anda sudah 3,6. Dan Anda masih mengkonsumsi produk, Anda sehat. Anda bisa testimoni dari produk Anda bisa mendapatkan manfaat juga dari produk Anda. Dalam kondisi saat sekarang ini Anda bisa membeli produk-produk untuk antibodi Anda meningkat, ya. Luar biasa, kemarin ada Renov yang ternyata mengandung vitamin C tingkat tinggi dan itu bisa Anda pakai juga untuk keperluan Anda setiap hari, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, yang menariknya bisnis ini apa? Kalau suatu ketika orang-orang pengen kembali modalnya, mereka pasti akan mengembangkan. Kita berikan sebuah contoh misalnya. A, B, orang yang Anda sponsori kemarin, yang ada di 2 jalur Anda sebelah kiri dan sebelah kanan, ternyata berkembang bisnisnya, omsetnya 200 juta. Ya, sebetulnya ada BV hitungannya, tapi supaya mudah, saya buat di sini adalah 200 juta sebelah kiri dan 200 juta sebelah kanan. Kalau Anda seorang silver, berarti bonus yang tadi dikatakan Pak Ruli luar biasa adalah bonus pasangannya. Anda mendapatkan 9%, Anda bisa bayangkan. Kalau seandainya saya hitung gampangnya 200 juta kali 9%, berarti Anda mendapatkan 18 juta rupiah. Bisnis Anda yang pertama, kembali modalnya bisa seminggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa 1 hari, bisa 2 hari. Dan sekarang untuk 4 bulan, 6 bulan ke depan, mungkin omset Anda 200 juta.
Anda mendapatkan 18 juta. Kalau ini terjadi seminggu, berarti Anda mendapatkan bonus Anda 18 juta rupiah seminggu. Dan bagaimana kalau orang yang di bawahnya mereka juga diajari cara yang sama supaya mereka segera kembali modalnya? Mereka akan berkembang. Mungkin 1 tahun nggak sampai, omset Anda sudah mencapai 350 juta sebelah kiri dan 350 juta di jalur kanan Anda. Sehingga bonus yang dikatakan Pak Ruli luar biasa adalah bonus pasangannya adalah Anda mendapatkan hak Anda sebagai seorang silver 9% kali 360 juta sama dengan 31 juta 500. Tetapi karena Anda seorang silver ada pembatasan, jelas tadi dikatakan Pak Ruli bahwa pembatasannya hanya 20,8 juta rupiah. Sehingga bonus yang seharusnya 31 juta tadi hanya Anda mendapatkan 20 juta rupiah. Tapi menariknya di bisnis ini Anda bisa melakukan upgrade supaya Anda tidak kehilangan uang yang seharusnya Anda dapatkan. Upgrade-lah dengan membeli produk lagi senilai silver atau 2.600 sehingga Anda menjadi seorang gold. Dengan mengupgrade menjadi gold berarti bonus pasangan Anda naik menjadi 10%. Yang menarik adalah kalau 10% dikalikan 350 juta, bukan 31 juta, bukan 20 juta lagi, malah 35 juta rupiah. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini Anda bisa lakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu referensikan orang masuk di dalam link ini. Anda hubungi orang yang mengajak Anda, yang memberikan link pada Anda, hubungi mereka. Karena menariknya begini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang pada masa kuliah mereka sudah menjalankan usaha ini, setelah mereka lulus kuliah seperti Pak Ruli Wahyudi, beliau adalah lulusan ITB ya, kalau tidak salah geologi ya. Geologi ya, saya dulu pengen kuliah di ITB, saya nggak bisa ke sana karena kemampuan otak saya nggak capai di situ. Ya. Tapi seorang Pak Ruli di kampus yang sangat luar biasa di Kota Bandung, institut yang paling terkenal di Kota Bandung, beliau nggak pernah bekerja loh. Setelah selesai kuliah aja beliau sudah mempunyai penghasilan puluhan juta rupiah, bahkan sekarang sudah ratusan juta rupiah. Ada Pak Dede, ya, ada Bu Murni, ada Bu Yuni tadi, ya, ada orang-orang yang luar biasa yang punya penghasilan, ya, yang mereka menjalankan usaha ini pada saat mereka masih kuliah, dan setelah selesai kuliah mereka tidak perlu harus mencari pekerjaan lagi. Ini menariknya. Mari kita lihatkan orang-orang yang luar biasa ini, ya. Tetapi sebelumnya saya akan coba membandingkan Anda tentang sesuatu hal yang menarik. Kalau seandainya Anda punya penghasilan 3 juta rupiah, Anda punya gaji 3 juta rupiah, untuk naik 10% Anda harus menunggu 2 tahun. Lah kalau Anda jalankan TNC, Anda sudah bekerja, punya penghasilan 3 juta, Anda menjalankan TNC, 2 tahun kemudian, mungkin perusahaan tidak jadi menaikkan gaji Anda, tidak masalah. Kalau gaji Anda naik, ya enggak apa-apa 300.000 rupiah. Tapi yang menariknya dalam 2 tahun, Anda mungkin sudah bisa menjadi seorang bronze lion. Sudah punya penghasilan 15 sampai dengan 40 juta rupiah sebulan. Bahkan mungkin bisa seminggu. Mana yang lebih menarik? Kalau Anda pengen tahu lebih jauh lagi, hubungi orang yang membagikan link pada Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya berikan contoh-contoh yang menarik orang-orang yang masih muda-muda. Mari, saya perlihatkan gambarnya. Ini loh, orang-orang yang masih muda-muda. Mereka ini masih muda-muda loh. Mereka usianya masih 30 tahun, tapi mereka mobilnya sudah mobil mewah ya. Ada Jaguar, BM, Mercedes. Anda bisa bayangkan mereka-mereka yang di bawah-bawah ini dulu mereka mulai dari setelah mereka kuliah, mereka masih kuliah pun mereka sudah mempunyai 1 mobil. Jazz mungkin, tapi sekarang mereka sudah berganti. Anda bayangkan, mereka masih usianya masih muda-muda, 20 sekian, 30 tahun, tapi mereka sudah punya mobil yang mewah. Yang membanggakan lagi kalau Anda sudah mempunyai 1 peringkat seperti saya, seperti orang-orang lain, direktur. Mari kita lihat. Ini orang-orang, ya. Masih banyak orang-orang yang sedang menuju ke sana, ya. Beberapa di antara pembicara-pembicara yang tadi luar biasa itu, mereka juga mengejar peringkat ini karena tahu bahwa peringkat ini Anda akan mendapatkan sebuah penghasilan yang bisa dibilang fantastik gitu loh. Ya. Ratusan bukan cuma 100 200 gitu ya. Bahkan bisa miliar rupiah. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang Anda cari di dalam kehidupan ini? Kalau Anda harus menunggu, Anda bekerja. Bukan salah Anda kuliah, bukan salah Anda lulus cum laude, tetapi mari kita pikirkan baik-baik. Berikanlah kesempatan orang-orang lain untuk bekerja.
Anda membangun bisnis Anda. Seperti kata Pak Ruli, bangun jaringan Anda. Anda akan menjadi orang kaya, kelompok orang kaya. Nah, teman-teman semuanya, ini hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Keputusan Anda hari ini adalah menentukan posisi Anda. Saya gambarkan. Anda hari ini diundang oleh orang yang mengundang Anda, yang membagi kepada Anda. Kita sebut dia adalah sponsor Anda. Sponsor itu di atasnya ada tim. Nah, kalau sponsor Anda mengundang Anda, berarti sebetulnya sponsor sudah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mencapai posisi, untuk menempati posisi di jalur A, di jalur kiri yang pertama. Next. Di jalur A. Ini sebetulnya diberikan pada Anda. Tulisannya A, berarti untuk Anda sebetulnya. Dan yang kedua akan diletakkan di jalur yang kedua oleh sponsor Anda, orang yang mengundang Anda. B. Nah, ketika sponsor Anda mengundang lebih daripada 2 orang, ada 4 orang yang bergabung, beliau akan meletakkan di bawah jaringan Anda. Itu namanya placement. Di B juga diletakkan 1. Dan tim Anda juga akan melakukan hal yang sama. Bapak dan Ibu sekalian. Tim juga akan melakukan hal yang sama. Tim akan meletakkan di bawah jaringan Anda. Mungkin dia akan mensponsori F. Ya. Sponsor Anda dapat 2 orang lagi, akan diletakkan di bawah lagi. Mari kita lihat sekarang. Sponsor Anda mendapatkan orang bernama G. Ya. Sebetulnya G ini adalah diberikan kepada Anda. G ini adalah Anda yang kalau seandainya Anda hari ini tidak memutuskan, posisi yang seharusnya A adalah posisi Anda, sekarang berganti menjadi posisi Anda di G. Kira-kira lebih menguntungkan mana kalau Anda join hari ini, Anda mendapatkan posisi A, dan Anda menunda join Anda untuk 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Mungkin posisinya bukan di G lagi, lebih bawah lagi. Ya, jadi putuskan Anda hari ini, segera hubungi setelah pertemuan ini, hubungi orang yang membagikan link pada Anda, dan tanyakan lebih jauh lagi bagaimana cara Anda mendaftar, supaya Anda bisa mendapatkan posisi yang sebetulnya sudah diberikan kepada Anda kesempatannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya menjalankan usaha ini sudah dapat yang saya dapatkan dari bisnis ini. Saya sudah mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar materi, banyak sekali kalau ukurannya hanya sekedar materi, itu adalah hal yang naif, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang saya berikan kepada orang-orang adalah saya bisa membagikan ini kepada orang-orang. Tolong Mas, tolong diberikan. Ini adalah foto ibu saya yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Pada saat saya sudah mempunyai uang, saya ingin untuk memberikan kesempatan ibu saya untuk pergi ke Tanah Suci. Setiap orang tua pasti ingin ke Holy Land. Kalau Anda Muslim pasti ingin pergi ke Mekah, ya, ke Mekah. Anda ingin umroh atau Anda ingin haji. Kalau Anda seorang Kristen, Anda ingin ke Lourdes, ingin ke Yerusalem, Anda ingin ke Holy Land, ya. Tapi saya tidak bisa memberikan hal itu kepada ibu saya karena ibu saya sudah meninggal dunia. Saya sekarang hanya fokus kepada anak-anak saya. Saya punya 2 anak, yang pertama adalah Vika Ardianto Laksono, ini istri saya, dan ini anak saya kedua. Yang tengah itu adalah Rian Kurniawan Laksono, dia dokter dari UGM. Anak saya baru saja menikah dan sekarang sedang menunggu bayinya, istrinya Gedi. Nah, ini pada saat anak saya menikah, yang tengah itu adalah anak saya nomor 2. Yang pertama namanya Vika Ardianto Laksono, dia lulusan Monash University dan Universitas Indonesia. Dia dokter dan juga ambil double degree-nya di Monash University. Ini pesta perkawinannya di sebuah hotel di Yogyakarta, di Tentrem. Saya sekarang hanya fokus pada mereka-mereka saja. Apa yang saya akan berikan pada mereka-mereka adalah apa yang saya dapatkan di dalam bisnis ini. Keseluruhannya. Saya sudah berjanji kepada diri saya bahwa kalau saya dulu memulai bisnis dari nol, saya tidak memperbolehkan anak saya memulai daripada nol. Kalau mereka bisa memulai dari 1000, kenapa harus mereka memulai dari nol? Tetapi yang saya lebih fokus pada Anda adalah, Anda sekarang punya kesempatan, yang dimana saya tidak memiliki kesempatan untuk orang tua saya. Orang tua saya juga ingin pergi ke Tanah Suci, ingin pergi ke Holy Land, tapi tidak punya kesempatan. Ini pada saat saya mendapatkan reward saya tahun 2002, mama saya masih ada, ibu saya sakit, ya kakinya patah, dan 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Saya tidak bisa memberikan hal yang terbaik untuk mereka-mereka. Bapak dan Ibu sekalian,
Apa yang saya dapatkan dari bisnis ini adalah saya inginkan memberikan kepada orang-orang yang terbaik. Saya ingin memberikan kepada mereka-mereka hal yang terbaik yang saya bisa berikan pada mereka-mereka. Tetapi apa yang saya dapatkan, saya belum bisa mendapatkan hal itu untuk mereka-mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya mau tanya kepada Anda semuanya. Apakah Anda punya keberanian untuk bertanya kepada orang-orang yang Anda cintai tentang apa sebetulnya impian orang tua Anda sebelum mereka meninggal dunia? Tanyalah. Kira-kira apa yang menjadi impian mereka-mereka? Bapak dan Ibu sekalian, tanyalah. Mungkin Anda sekarang nggak punya keberanian untuk bertanya pada mereka-mereka. Karena saya tahu bahwa Anda tidak punya biayanya. Tapi kalau Anda memutuskan di bisnis ini, saya yakin 1-2 tahun kemudian Anda punya keinginan untuk memberangkatkan kedua orang tua Anda umroh. Bahkan mungkin haji. Anda bisa dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya tidak punya kesempatan untuk ibu saya yakin bahwa Anda punya kesempatan. Menyekolahkan Anda bagi Anda yang mahasiswa, bagi Anda yang kuliah. Hasil Anda belum bisa untuk membalas budi pada orang tua. Ya, pada orang tua Anda. Saya juga belum bisa memberikan hal yang terbaik pada ibu saya. Ibu saya sudah meninggal. Saya harapkan kalau Anda masih punya kesempatan pada orang-orang yang Anda cintai, berjuang. Ambil segera keputusan. Hari ini, hubungi orang yang mengundang Anda. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang, yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian untuk mengambil keputusan. See you at the top.